Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ya teman-teman. Banyak sekali teman-teman itu membeli di saya dan belum paham gimana caranya mengkultur air korela ya teman-teman. Nanti saya akan bedah satu persatu konsepnya by step-stepnya ya teman-teman. Dari tahap awal, langkah-langkah awal nanti saya bahas ya teman-teman. Ya, sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan khususnya buat teman-teman yang masih pemula banget ini cocok sekali ya buat teman-teman pemula kultur Korela ini ya teman-teman. Karena ini gampang sekali ya teman-teman. Karena dulu saya pertama kalinya itu juga berhasil kultur Korela, kutu air itu dengan air Korela itu teman-teman. Jadi sangat-sangat mudah, cocok sekali buat pemula ya. Apa saja bahannya dan apa saja alat-alatnya, itu untuk bahan menggunakan pupuk urea ya teman-teman, pupuk urea, terus pupuk NPK, terus dedak padi, terus air Korela, satunya lagi itu menggunakan molase, dan ini teman-teman, apa namanya ini teman-teman, ini E4 teman-teman, E4 yang warna pink ya teman-teman, E4 perikanan itu ada berapa. Dan untuk alatnya itu cukup menggunakan sendok makan atau sendok teh, lalu menggunakan wadah, bisa ember, bisa galon bekas ya teman-teman. Intinya menggunakan wadah. Untuk takarannya sendiri itu 5 liter air, 10 liter air itu untuk 1 liter Korela ya teman-teman. Kalau untuk pupuknya 10 liter air bersih ya, air bersih itu untuk satu sendok teman-teman, satu sendok semuanya, satu sendok dedak padi, NPK, molase, 4 perikanan dan sebagainya ya teman-teman. Ya, langsung aja kita praktek aja ya teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini saya menggunakan botol Sprite, saya potong ini untuk wadah, mengumpulkan untuk mensatukan, mencampurkan ya teman-teman. Ini yang pertama yaitu warna biru atau pupuk mutiara ya teman, biasanya disebutnya pupuk mutiara, pupuk NPK, 1 sendok ya teman, 1 sendok. Selanjutkan ini urea ini teman ya, ini ya teman-teman, 1 sendok. Dilanjutkan yaitu menggunakan dedak padi, 1 sendok ya teman-teman. Ini bisa 1 sendok, 2 sendok itu enggak apa-apa ya teman, tidak masalah. Saya biasanya menggunakan 1 sendok ya teman-teman, segini ya teman-teman. Langsung dilanjutkan ini E4 perikanan warna pink, jangan lupa ya teman-teman. Sebelum digunakan jangan lupa dikocok ini ya teman-teman. Agar apa? Agar ini, karena biasanya kalau sudah lama diam gini ya teman, itu ngendap teman. Jadi alangkah baiknya dikocok gini agar nyampur kembali ya teman. Berat sekali teman, 1 sendok saja ya teman-teman. Nah segini ya teman-teman. Langsung tutup. Dan ini molasenya ya teman, molasenya ya teman-teman, juga sama takarannya 1 sendok saja gitu ya teman-teman. Mengapa saya mengakhirkan molasenya? Karena molase itu biasanya itulah teman-teman, nempel di sendok teman-teman, makanya saya molase itu saya akhirkan ya teman-teman. Nah udah jadi, ini jadilah pupuk air Korela yang fungsinya itu untuk mengkultur kutu air ya teman-teman. Ini harus kita tambahin air bersih ya teman.
teman-teman. Jangan lupa untuk sebelum kita aplikasikan itu kita harus mengaduknya ya teman-teman. Mengaduknya, aduk sampai merata, sampai sekiranya udah tercampur ya teman-teman. Kita aduk terus sampai merata. Setelah ini, langkah ini selanjutnya yaitu teman-teman mengambil wadahnya, bisa menggunakan bak seperti ini ya, bak. Bisa juga menggunakan galon bekas teman-teman. Galon bekas ini saya menggunakan galon bekas, kan ukurannya yaitu 15 liter ya. Nanti kita isi air bersih kira-kira 10 liter ya teman-teman, 10 liter. Untuk cara menuangkannya pupuk air chlorella itu gini ya teman-teman. Kita harus mengambil saring atau saringan, terserah teman-teman, milik teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki jaring seperti ini, teman-teman bisa menggunakan saringan teh. Nah itu ya teman, atau bisa menggunakan kain. Tapi kalau kain itu cukup lama menurut pengalaman pribadi ya. Nah, langsung kita tuangkan aja ya teman-teman. Ini ya teman-teman, langsung kita tuangkan. Lalu yang ini jangan lupa teman-teman, kita kasih air lagi, air bersih ya. Ini karena masih ada pupuknya itu ya teman-teman, kita tinggal putar lagi dan sudah jadilah ini pupuk chlorella. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa kok ini itu harus disaring ya teman-teman? Ampasnya ya teman-teman, ampasnya disaring karena kalau tidak disaring itu menimbulkan apa itu loh ya teman-teman, yang geol-geol itu ular teman-teman. Nah, ular, menimbulkan ular apa itu namanya ya, yang tahu bisa tulis di kolom komentar aja ya teman-teman yang sudah pengalaman. Nah setelah ini langsung kita tambahin air bersih, kira-kira itu ada 10 liter ya teman-teman, kira-kira saja, karena takarannya 1 sendok itu untuk 10 liter air bersih, 1 sendok ya. Pupuk-pupuk yang tadi telah saya sebutkan ini kita tinggal nunggu saja ya. Sekiranya nanti ini ya 10 liter air galon, kan ukurannya itu 15 liter air ya. Ini agak cukup lama. Dan sudah ya teman-teman. Nah, langsung sini sini ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, nanti setelah ini bahannya ini semua sudah jadi gini ya, sudah kita aplikasikan, kita sudah campur, kita tinggal menjemurnya di bawah terik sinar matahari untuk mematangkan prosesnya ya, agar ini jadilah ya teman-teman. Nah, kita ambil air chlorella. Tadi semua ya sudah dilakukan ya teman-teman.
kita ambil starter awal atau pupuk awalnya ya teman-teman. Ini ya teman-teman, ini pupuk awalnya. Ciri-cirinya itu air chlorella yang sudah matang itu hijaunya pekat dan tidak bau teman-teman. Ini tidak ada baunya. Kalau masih bau itu tandanya itu air chlorellanya itu belum bisa diaplikasikan untuk kultur kutu air. Ini ya teman, yang sudah untuk kultur kutu air ini ya. Ini teman-teman penampakannya. Ini ada kutu airnya, karena kalau ini sudah tidak kelihatan warna hijau, ini sudah ada kutu airnya. Ini sudah saya gunakan ya teman. Nih kita ambil starternya ya teman-teman. Langsung cukup segini aja ya teman-teman. Kira-kira di situ ada 1 liter. Nah, kita tuangkan ke pupuk tadi yang kita telah buat tadi. Dan jangan lupa saringan ya teman, karena biasanya chlorella itu ada jentik nyamuknya atau kotoran-kotoran itu ya teman. Untuk meminimalisir kotoran ke pupuk yang baru ini, tinggal kita tuangkan ya teman. Udah, jadinya warnanya gini ya teman. Dan jangan lupa ini terakhir kita aduk teman. Nah, setelah ini kita tinggal jemur di bawah sinar matahari. Ya teman-teman. Itu baik sekali, karena yang menentukan cepat atau tidaknya chlorella itu matang itu tergantung panasnya ya teman-teman. Semakin panas itu semakin cepat bisa digunakan untuk mengkultur atau membudidayakan kutu air teman-teman, air chlorella ini. Penampakannya seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nanti kalau sudah sekitar kurang lebih 7 hari itu akan menjadi penampakannya seperti ini teman-teman, hijau seperti ini teman-teman. Kalau hijau dan sudah tidak bau itu sudah siap digunakan untuk membudidaya kutu air ya teman-teman. Ya cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa bantu like dan komen. Mantap.